Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Yang terhormat Pak Surya Mahendra sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 kelas 3C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai tugas HTML CSS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Komawidi Dharma Pratiwi dengan NIM 2115091107. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alif. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Ali Juniska dengan NIM 21150911045. Selanjutnya ada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Gita Ayu Fatmasari dengan NIM 2115091018, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Rudi Satya Wiradharma dengan NIM 22150930001. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Rika Suryani dengan NIM 21150911044. Baik, sekian dari perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, langsung saja ke hasil proyek HTML kami. Baik, di sini saya akan membuat bagian yang pertama, dan di mana bagian pertama ini kita membuat folder pada device yang akan digunakan pada saat pembuatan HTML. Nah, pada folder tersebut kita akan berisikan folder yang akan dibutuhkan untuk mendukung pada saat pembuatan HTML seperti foto. Nah, setelah itu kita akan buka Visual Code-nya. Jangan lupa untuk di akhir nama file akan berisikan .html. Jika tidak berisi HTML, maka tidak dibaca oleh browser. Untuk mempermudah dalam pembuatan struktur HTML, kita gunakan tanda seru, lalu kita klik enter. Di bagian title, kita rubah menjadi tugas 1 pemrograman berbasis web. Kita klik header 1, kurang lebih klik header 1. Lalu kita ketik kurang lebih, kita klik center. Yang dimana inti ini akan membuat judul, agar judul berada di tengah-tengah. Nah, setelah ini kita klik biodata mahasiswa. Setelah ini, kita klik Ctrl X. Baik, selanjutnya di sini kami akan membuat title yang berfungsi untuk memberi judul pada sebuah halaman tampilan website. Pertama-tama kita ketikkan div, lalu beri kelas. Di sini kita beri nama kelasnya adalah judul. Nah, kelas di sini digunakan untuk memudahkan kita dalam memanggil CSS dalam HTML. Lalu selanjutnya kita ketikkan H1 untuk
membuat judul di atas dan ketikan center agar meletakkan judul pada tengah website. Nah, di sini kita menggunakan center H1, kita beri judul biodata mahasiswa, H1 center div. Nah, div ini untuk memanggil kelas judul. Nah, kelas judul sendiri di sini kita sudah letakkan di atas CSS-nya. Pertama, background color kita menggunakan warna aqua. Jadi ini merupakan tampilan website kami. Lalu di sini menggunakan height 100 pixel. Nah, height di sini digunakan untuk mengatur kelebaran ini. Coba apabila kita gunakan 150. Save. Nah, apabila kita gunakan 150 dia akan lebih tebal gitu. Jadi untuk mengatur ketebalan dari latar hidung jadi kita gunakan 100 saja. Lalu selanjutnya adalah penggunaan display flex ini digunakan untuk pengaturan layout, posisi dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui. Jadi di sini dia bisa menyesuaikan bagaimana ukuran dari panjang background header ini. Jadi dia menyesuaikan dengan tampilan website kami. Lalu di sini font family kita menggunakan Times New Roman. Jadi kita menggunakan font Times New Roman. Align items dan justify content ini untuk meletakkan judul kita berada pada tengah halaman. Mari kita coba apabila ini kita gunakan bottom. Nah, dia tidak berada pada tengah, jadi dia berada pada ujung. Kita jadinya menggunakan save. Nah, dia ada di tengah. Lalu font weight kita gunakan bold agar tulisan ini menjadi bold dan terlihat. Lalu font size-nya kita menggunakan larger agar tulisannya menjadi lebih besar dan lebih terbaca. Lalu selanjutnya setelah membuat dan mengatur judul, maka kita isikan atau tambahkan gambar dengan cara mengetikkan img atau image, kemudian search nama foto yang akan digunakan. Namun sebelumnya masukkan foto yang ingin digunakan pada file folder yang telah kita buat di awal tadi. Lalu pada image ini terdapat title, di mana title ini digunakan untuk memberikan label pada foto. Nah, pada proyek kami ini kami menggunakan title foto bersama. Selanjutnya ada width. Width ini digunakan untuk mengatur ukuran pada foto, di mana pada proyek kami ini kami menggunakan width 300 pixel. Jadi ukuran foto yang kami gunakan pada proyek kami ini adalah 300 pixel. Dan gunakan juga center untuk mengatur foto berada di tengah. Jadi center ini digunakan untuk mengatur letak dan posisi foto agar posisinya berada di tengah-tengah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan proses pembuatan tabel. Jadi sebelumnya saya izin untuk menggunakan dua device. Langsung saja saya akan jelaskan bagian center ini. Yang di bawah ini merupakan lokasi atau tempat tabel yang akan nanti dipajang di web. Dan di sini kami berikan halaman center ini agar tabel itu berada di posisi di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kami akan memanggil kelas, yaitu yang diberi nama tabel dengan border berukuran 1. Jadi border ini merupakan ketebalan dari keseluruhan garis tabel. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar tebal tabelnya gitu. Jadi kami menggunakan 1 agar nanti tabel dari tampilan web itu tidak terlalu tebal. Nah, di sini
pada tabel ini kami ini menggunakan sebanyak 3 kolom dan terdapat 8 baris. Nah, di sini pertama kita akan panggil dulu si kolomnya gitu. Nah, si kolom dari ini merupakan kolom pertama, yang dimana kolom pertama itu kami panggil TD, yang dimana TD ini merupakan panggilan baris pertama yang baru, yang di sini kami beri nama sebuah judul nama dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya kami panggil TD lagi, yang dimana TD ini bertujuan untuk mengisi baris yang kedua, tapi berada diletak di sampingnya, sehingga di sini kami mengisi closepin semanan 2. Ini merupakan closepin ini merupakan panggilan untuk agar membelah garis tersebut menjadi 2 begitu. Nah, dari sini dari pengisian nama dari mahasiswa tersebut jadinya letak dari pengisian ini berada di kolom kedua begitu. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya ya. Ini sama juga, nantinya ini akan membuat baris baru lagi di bawahnya. Nah, di sini ada sedikit berbeda dari codingannya, di mana di sini ada rospen. Nah, dari rospen ini berfungsi untuk membuat baris yang ada dalam baris tersebut gitu. Jadi rospen ini berfungsi untuk membuat baris baru yang ada di dalam baris lagi gitu. Nah, di sini saya menggunakan rospen sebanyak 3, di mana nantinya dari garis tersebut membelah jadi 3 baris lagi di dalamnya. Gitu. Nah, di sini dari rospen ini bertujuan untuk mengisi riwayat pendidikan dari mahasiswa tersebut dari SD, dari SMP, dan SMA. Nah, dari ketiga rospen ini nantinya berisi dari nama SD mahasiswa tersebut, nama SMP mahasiswa tersebut, dan yang terakhir itu nama SMA mahasiswa tersebut. Dan selanjutnya ini ada hobi. Dari pengumpulan hobi ini sama juga seperti sebelumnya, kita di sini menggunakan closepin 2, di mana nantinya membuat baris baru lagi di bawahnya dan di sampingnya lagi. Nah, ini saya lupa, ini dari panggilan LI ini bertujuan untuk penginputan dari web tersebut nanti terurut gitu ya. Jadi nantinya akan mengisi inputan dari tidur, makan, main ini nantinya agak terurut ke bawah dan tidak nyambung gitu. Selanjutnya kita tutup dengan TR lagi gitu, agar bahwa dari tabel tersebut telah selesai di pembuatan. Nah, setelah itu kami mengisi lagi sebuah baris baru, yang dimana kami memakai closepin lagi, di mana kami menggunakan closepin 3. Nah, dari closepin ini nantinya berfungsi untuk menghapus semua garis yang ada di dalamnya nantinya. Nah, jadinya nanti dalam baris baru ini tidak ada garis yang menonjol di dalam baris tersebut. Nah, dalam baris ini kami mengisi link sebuah YouTube dan Instagram. Nah, dari pengisian link ini kita akan panggil dulu href-nya dan lanjut dengan pengisian link yang akan dituju gitu. Nah, center ini merupakan kami mengisi center ini agar dari tampilan YouTube dan Instagramnya itu berada di tengah-tengah tabel di bawahnya itu. Nah, di sini pada target ini kami beri nama YouTube. Sama, dan untuk titelnya ini merupakan memberikan label pada ikon nantinya, yang dimana YouTube tersebut. Misalkan nanti kita akan sebelum mengklik YouTube, ikon YouTube itu kita akan diberikan label ayo di subscribe gitu. Nah, itu juga sama dengan di bawahnya, yaitu Instagram juga, ini sama juga codingannya. Di sini kami juga menyertakan linknya dengan mengambil sebuah href dan memberi target blank itu nama Instagram, dan sama juga letaknya berada di center. Nah, ini ada sedikit perbedaan, yaitu dari center ini ada di duluan, ada yang
terakhir gitu ya. Nah, kenapa YouTube-nya ini bagian center ini duluan dilakukan, sedangkan di bagian Instagram ini terakhir gitu. Jadi agar nantinya posisinya itu kiri kanan gitu ya, tengah-tengah, dan tidak menyatu jadi satu begitu. Oke, selanjutnya kita tutup dengan tabel center agar dari tampilan tabel terakhir itu juga tengah-tengah gitu, semua merata. Oke, itu lihat dari tampilan tabelnya itu. Dan selanjutnya eh, kami menggunakan CSS dari tabel itu, yaitu hanya satu, yaitu pada background color. Jadi di situ agar tabel kami itu berwarna dan bervariasi, kami memanggil sebuah background color, yang dimana ini background color ini berfungsi untuk memberi nama atau memberi warna pada background tabel tersebut. Yang sebelum itu kami menuliskan tabel terlebih dahulu, memanggil tabelnya, dan memberikan background color berwarna biru aqua. Nah, itu dari penjelasan untuk perangkaian tabel di web ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alif. Nah, di sini kita menjelaskan apa sih fungsi call span dan prospect. Nah, di sini kita terdapat nama, name, prodi, yaitu terdapat call span, nama call span, berikan call span. Kenapa kita memakai call span? Karena kita lihat di halaman website kita. Nah, di halaman call span tersebut kita yaitu berfungsi untuk menjadikan satu kolom tersebut menjadi satu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada dua kolom. Kita jadikan call span 2, maka ini akan menjadi satu seperti ini. Itu. Nah, di sini kita memakai call span 2 yang tadi saya jelaskan itu biar bisa menjadi satu garis. Nah, fungsi dari row span tersebut kita lihat dari website kita di sini. Nah, di sini kan terdiri dari 3 baris. Jadi kita memakai row span tersebut biar bisa jadi satu baris. Nah, di sini pada ada tiga baris, kita jadiin row span 3. Jadinya menjadi satu baris tersebut. Nah, di sini juga begitu. Kita di sini pakai 2 call span. Nah, kembali lagi di sini supaya bisa seperti ini, titik-titik di sini. Nah, di sini kami membuat titik tersebut menggunakan underline. Mula-mula kita tuh membuat dulu UL, habis itu diikuti dengan FI. Nah, di dalam FI ini kita ketik apa yang kita inginkan. Seperti saya ketik tidur, maka main menunggu salto, seperti itu. Nah, di bagian akhir di sini, kenapa kita bisa masuk langsung ke YouTube dan Instagram kita di sini? Karena kami itu membuat kodenya yaitu berupa href. Nah, href ini berfungsi untuk memanggil link yang kita akan panggil. Contohnya di sini saya memanggil link YouTube channel teman kami dan Instagram teman kami, yaitu Madi kita. Nah, contohnya kita klik di bagian YouTube. Ya, seperti inilah.
file ini tampilannya, kita langsung diarahkan ke YouTube channelnya dia. Gimana bisa? Karena kita salin URL-nya dia dan paste di sini, di href di sini. Nah, supaya biar bisa di tengah-tengah tersebut, perlu diingat lagi, kita memakai counter, tidak bisa biar itu di tengah-tengah gitu. Nah, jadi jangan lupa di akhir pembuatan tersebut diisikan /table, karena itu sebagai akhir dari suatu codingan, penyelesaian coding. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.